Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan bab mengenai Environmental Management Accounting atau IMA dan Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Irma Silvasari Dwi Aji Cahyono, absen 10, yang akan menjelaskan mengenai Sustainability Report dan GRI. Yang kedua Salwa Hilyatul Husna, absen 28, yang akan menjelaskan mengenai EMA. Dan yang ketiga adalah saya, Siska Putra Oktavia, absen 30, yang akan menjelaskan mengenai CSR. Berikut adalah pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama, arti Corporate Social Responsibility. Yang kedua, arti Environment Management Accounting. Yang ketiga, hubungan antara CSR dengan EMA. Yang keempat, Sustainability Report dari EMA dan CSR. Dan yang terakhir adalah Global Reporting Initiative atau GRI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi CSR ini adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka, atau dapat dikatakan sebagai sebuah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, sambil meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan prinsip sukarelawan dan kemitraan. Adapun manfaat CSR dari berbagai bidang, yakni pengembangan ekonomi, kesehatan dan gizi masyarakat, pengelolaan lingkungan, pendidikan, keterampilan dan pelatihan, serta sosial budaya, agama, dan infrastruktur. Adapun manfaat CSR bagi masyarakat, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang meluas. Dua, dapat membantu masyarakat apabila ingin melakukan kegiatan perekonomian. Tiga, meningkatkan tingkat kesehatan. Empat, mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi tingkat putus sekolah masyarakat, karena dengan CSR dapat menghadirkan beasiswa untuk anak muda tidak mampu berada di daerah tersebut. Yang kelima, adanya pembangunan pedesaan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat. Contohnya seperti pembangunan jembatan atau infrastruktur yang mendukung kegiatan di daerah tersebut. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan lebih mudah mengalokasikan dana yang mengendap dengan kegiatan pemberian kredit bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan ekonomi seperti KUR. Dua, dapat meningkatkan penghasilan perusahaan juga sebab apabila taraf hidup masyarakat maju, maka daya beli masyarakat juga akan bertambah. Jadi, hal ini akan meningkatkan penghasilan bagi perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Yang keempat, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang kelima, mereduksi resiko bisnis perusahaan dan biaya misalnya terkait dampak lingkungan. Yang keenam, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha serta meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Yang kedelapan, peluang mendapatkan penghargaan. Topik yang selanjutnya adalah lingkup keterlibatan dalam CSR. Jadi keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Jadi tingkat
keterlibatan bisnis dengan para pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan menurut Lawrence, Weber, dan Post, yakni inaktif, reaktif, proaktif, dan interaktif. Karakteristik CSR yang baik dan sejati adalah CSR seharusnya merupakan aktivitas yang melebihi kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. CSR seharusnya bisa menghasilkan dampak semi-permanen bagi perusahaan dan masyarakat. CSR harus memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. CSR harus mengandung sistem governance yang layak bersamaan dengan transparansi dan tanggung jawab. CSR seharusnya mengikuti tip ISO 26000. Topik yang berikutnya adalah pro dan kontra CSR. Pro dari CSR, karena masih banyak pihak yang menentang implementasi dari CSR, walaupun telah banyak pelaku bisnis dan pemangku kepentingan terkait yang menyadari dan menyetujui dari pentingnya perusahaan untuk melakukan program CSR ini. Proses lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia yang dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 74, mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, telah menimbulkan berbagai kontroversi pro dan kontra. Nah, berikut adalah pro dari CSR. Kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna, serta menciptakan keuntungan jangka panjang. Sedangkan alasan menentang CSR atau kontra dari CSR adalah perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan konsumen atau masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil untuk menjalankan kegiatan sosial. CSR dan hukum perseroan di Indonesia. Yang pertama ada UU PT nomor 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai alasan CSR dan hukum perseroan di Indonesia. Untuk CSR sendiri jelas ditegaskan dalam dua undang-undang. Undang-undang yang pertama yakni UU PT nomor 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai perseroan terbatas. UU yang kedua adalah UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15, 17, dan 13. Pembahasan detail mengenai landasan hukum perseroan ini sudah kami jelaskan di makalah. Selanjutnya adalah contoh CSR. Di sini kami memberikan 3 contoh perusahaan besar yang melakukan program CSR. Yang pertama ada Danone, Aqua Mineral Water. Jadi perusahaan ini melakukan program CSR yang disebut program WASH, Water Access Sanitation
higien program, yang artinya air, akses, sanitasi, dan kebersihan. Jadi tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk menyediakan solusi terhadap masalah yang terkait dengan sistem air di Hindia Belanda. Program ini sering disebut 1 liter aqua untuk 10 liter air bersih. Yang kedua adalah PT Sinde Sentosa atau salah satu produknya adalah larutan cap badak. Jadi perusahaan ini melakukan program CSR dengan melestarikan lingkungan mamalia perisodaktil Jawa di Taman Ujung Kulon. Program ini bekerja sama dengan Sinde dan WWF Indonesia, bahwa Sinde memberikan dana dari pendapatan penjualan mereka untuk program konservasi mamalia perisodaktil Jawa di Ujung Kulon. Dan contoh yang terakhir adalah PT Pertamina. PT Pertamina berkomitmen untuk melaksanakan program CSR-nya dengan membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di dalam Terra Firma melalui pelaksanaan program yang akan memfasilitasi pencapaian target acara dan membangun hubungan yang harmonis dan berkontributif. Sekian penjelasan CSR dari saya. Topik selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa mengenai topik EMA. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Salwa Lusna nomor 27 akan menjelaskan mengenai Environmental Management Accounting atau biasa apa itu EMA atau Environmental Management Accounting. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya adalah akuntansi manajemen lingkungan. EMA adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Nah, jadi EMA ini adalah pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan lingkungan, yang dimana komponennya itu adalah biaya-biaya lingkungan. Apa saja nanti biaya lingkungan akan dijelaskan di selanjutnya. Implementasi EMA. Implementasi EMA atau Environmental Management Accounting dalam sebuah perusahaan dapat menjadi patokan kinerja lingkungan perusahaan. Jadi EMA ini bisa menjadi tolak ukur apakah suatu perusahaan sudah concern dengan lingkungan. Seperti itu, yang sekaligus dapat dijadikan acuan oleh pihak manajemen dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi seperti itu, dari EMA ini manajer bisa menentukan keputusan apa yang selanjutnya akan diambil yang berkaitan dengan lingkungan. Dan pembuatan keputusan perlu memahami nilai moneter dan fisik sumber daya seperti baku bahan, air dan energi, nilai sampah yang dihasilkan dan dibuang, dan biaya perlindungan lingkungan seperti pengurangan polusi dan limbah yang dapat dimanfaatkan kembali melalui EMA. Nah, EMA itu juga memfikirkan atau memahami atau mengidentifikasi mengenai ini semua. Jadi ini adalah faktor-faktor yang kita identifikasi dalam EMA nanti. Seperti itu. Selanjutnya hal utama dalam EMA. Yang pertama, EMA berfokus pada biaya internal perusahaan. EMA tidak mencakup biaya-biaya eksternal atas orang, masyarakat, atau lingkungan di mana secara hukum perusahaan tidak memikul tanggung jawab atasnya. Yang kedua, EMA menitik beratkan pada perhitungan biaya-biaya lingkungan. Jadi, EMA ini komponennya adalah biaya-biaya lingkungan. Yang ketiga, EMA tidak hanya menghasilkan akuntansi atas biaya lingkungan atau informasi terkait lainnya, tetapi juga menyediakan informasi eksplisit atas alur energi dan material serta perubahan-perubahannya. Yang keempat, informasi yang dihasilkan oleh EMA dapat dipergunakan terutama untuk pengambilan keputusan dan demikian juga akan berguna bagi perusahaan yang secara proaktif menggunakan manajemen lingkungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya 4 kategori biaya lingkungan. Nah, apa
apa saja nih biaya lingkungan itu? Ada 4 kategorinya. Yang pertama yaitu biaya pencegahan atau prevention cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Yang kedua, biaya penilaian atau pemeriksaan, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya appraisal cost, yaitu biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Yang keempat yaitu biaya kegagalan internal atau internal failure cost, biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan, namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian yaitu tool EMA atau tool EMA itu ada dua. Yang pertama Material dan Energy Flow Accounting atau disingkat MEFA, dan yang kedua adalah Environmental Cost Accounting atau disingkat ECA. MEFA melakukan identifikasi alur bahan dan energi dari proses yang satu ke proses berikutnya dan dari proses luar ke proses dalam di dalam perusahaan. Singkatnya, MEFA ini mengidentifikasi bahan atau material mulai dari awal produksi sampai dengan akhir produksi, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu mengidentifikasi total konsumsi energi yang digunakan seperti itu dalam produksi. Kemudian total konsumsi material atau bahan yang diproduksi juga yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian contoh lain adalah jumlah limbah pada tahap produksi tertentu seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan antara EMA dengan CSR. Hubungan EMA dan CSR. Perusahaan keberadaannya tidak terbatas dari lingkungan karena perusahaan berada dalam suatu lingkungan tertentu. Agar kelangsungan hidup perusahaan terjaga, perusahaan harus membangun hubungan dengan lingkungan dengan menjaga lingkungan. Tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi masalah lingkungan perusahaan meliputi suatu pendekatan menyeluruh atas operasional, produk, dan fasilitas perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial sektor dunia usaha yang dikenal dengan nama Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan wujud kesadaran perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dapat menimbulkan biaya yang sering dikenal dengan biaya lingkungan, antara lain biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal, di mana biaya lingkungan itu terdapat dalam EMA, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irma. Oke, baik. Di sini saya Irma Silvasari, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sustainability Report dan Global Reporting Initiative atau GRI. Nah, apa sih Sustainability Report itu? Sustainability Report atau laporan keberlanjutan adalah laporan berkala yang diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan berbagai tindakan dan hasil tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan. Laporan ini mempublikasikan informasi organisasi,
yang memutuskan untuk berkomunikasi mengenai komitmen dan tindakan mereka di bidang sosial dan lingkungan. Dulunya laporan keberlanjutan ini belum wajib bagi setiap perusahaan. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan pertanggungjawaban dari pemerintah, saat ini laporan keberlanjutan merupakan hal yang wajib ada, terutama digunakan untuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat luas mengenai aktivitas yang dilakukan dan dampak dari program yang ada di suatu perusahaan. Nah, komponen apa aja sih yang ada di Sustainability Report? Yang pertama yaitu ada pernyataan CEO, yang kedua ada analisis SWOT, selanjutnya ada konteks keberlanjutan, presentasi struktur tata kelola organisasi dan model bisnis, identifikasi pemangku kepentingan utama, analisis materialitas, tinjauan kinerja dari waktu ke waktu, dan yang terakhir yaitu beberapa cerita dan gambar menarik. Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu seberapa pentingkah Sustainability Report itu bagi perusahaan? Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki atau membuat Sustainability Report, yaitu alasannya yang pertama, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, laporan ini juga mendorong perbaikan transportasi dan pelaporan demi terciptanya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Untuk yang kedua, memenuhi harapan karyawan. Mengapa demikian? Karena melalui laporan tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan menciptakan loyalitas karyawan lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu melakukan efisiensi dan pengurangan limbah. Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan juga dapat mengefisiensi dan mengurangi dampak limbah bagi lingkungan sekitar. Dalam proses pembuatan Sustainability Report, perusahaan dapat mengumpulkan informasi mengenai proses dan dampak terhadap lingkungan, sehingga dapat mengambil keputusan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam, meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh Sustainability Report dari perusahaan Unilever. Oke, baik. Seperti yang telah kita ketahui, Unilever ini merupakan perusahaan yang sangat terkemuka dan ternama di Indonesia. Unilever ini merupakan sebuah unit bisnis yang didirikan berdasarkan motivasi dan misi dari pendirinya, yaitu untuk memberikan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang menggunakan produknya. Warisan ini yang membawa Unilever Indonesia menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer good terdepan di Indonesia. Lalu apa aja sih produk Unilever Indonesia? Yaitu yang pertama ada Rinso, lalu Pepsodent, Lifebuoy, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya produk-produk itu merupakan produk yang biasa kita gunakan sehari-hari. Langsung saja selanjutnya yaitu apa aja sih Sustainability Report yang ada di Unilever Indonesia Tbk. Yaitu yang pertama ada tentang kami, yang kedua ada strategi pertumbuhan Unilever, yang ketiga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, lalu ada melestarikan planet, selanjutnya ada mendorong kemampuan melalui pembelajaran, dan yang keenam ada memanfaatkan bisnis untuk kebaikan, dan yang ketujuh menciptakan dunia yang adil dan inklusif, dan yang kedelapan ada tata kelola, dan yang terakhir ada informasi pendukung. Oke, selanjutnya yaitu apa sih standar Global Reporting Initiative itu? Standar Global Reporting Initiative yaitu
dirancang untuk organisasi-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan atau masyarakat. Menggunakan standar GRI sebagai rangkaian untuk mengapresiasikan laporan untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan. Standar GRI ini disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Standar-standar ini telah dikembangkan terutama untuk digunakan bersama-sama dalam membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan dan berfokus pada topik yang material. Untuk menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI menunjukkan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran lengkap dan seimbang tentang topik material, organisasi, dan dampak yang terkait, serta bagaimana dampak-dampak yang tersebut dapat dikelola. Nah, selanjutnya itu ada 3 standar GRI, yaitu yang pertama ada GRI 100, 101, ada di dalamnya merupakan landasan, dan yang kedua ada GRI 102 ini menjelaskan tentang pengungkapan umum, dan yang terakhir ada GRI 103 tentang pendekatan manajemen. Pengertian dari GRI 101. Oke, GRI 101 yaitu adalah titik awal untuk penggunaan rangkaian dari standar GRI. GRI 101 sendiri menetapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi dan mutu laporan. GRI 101 ini mencakup persyaratan untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI dan menjelaskan bagaimana standar GRI dapat digunakan dan dirujuk. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan. Yang pertama yaitu ada inklusivitas pemangku kepentingan, ada materialitas, konteks keberlanjutan, dan yang terakhir ada kelengkapan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada prinsip laporan untuk menentukan kualitas laporan. Yang pertama ada akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, keandalan, dan yang terakhir adalah ketepatan waktu. Oke, bahasan dari isi GRI 11 yaitu menggunakan standar GRI untuk pelaporan berkelanjutan. Yang pertama ada menerapkan prinsip laporan, pelaporan topik material, melaporkan pengungkapan umum, menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan, mengidentifikasi topik, material, dan batasan, dan yang terakhir adalah melaporkan pengungkapan yang diwajibkan untuk rujukan. Nah, yang terakhir yaitu membuat klaim terkait penggunaan standar GRI. Yang pertama yaitu mengklaim sebuah laporan yang telah disiapkan sesuai dengan standar GRI. Yang kedua, menggunakan standar yang dipilih dengan klaim yang merujuk pada GRI. Yang ketiga, alasan mengapa tidak mencantumkan. Dan yang terakhir, memberitahu mengenai penggunaan standar GRI. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu adalah GRI 102 tentang pengungkapan umum. Nah, pengungkapan umum ini digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Pengungkapan umum ini termasuk informasi tentang profil, strategi, etika dan integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, dan yang terakhir ada proses pelaporan organisasi. Nah, GRI 102 ini mempunyai isi yang sudah dijelaskan di slide pertama ini, yaitu ada profil organisasi,
praktik pelaporan, etika dan integritas, strategi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan yang terakhir adalah tata kelola. Oke, dan yang terakhir ada GRI 103 yaitu tentang pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen ini digunakan untuk melaporkan apa aja sih informasi tentang bagaimana sebuah organisasi dapat mengelola topik material. Hal ini dirancang untuk digunakan untuk setiap topik material dalam laporan keberlanjutan. Oke, dari isi GRI 103 ini yang pertama ada penjelasan topik material dan batasannya, yang kedua pendekatan manajemen dan komponennya, dan yang terakhir adalah evaluasi pendekatan manajemen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi tentang materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika dari teman-teman masih kebingungan atau banyak pertanyaan tentang materi EMA dan CSR ini, bisa teman-teman keep dulu di buku catatan teman-teman, karena sesi kelompok kami ini agak sedikit lama nih ya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman. Enjoy your day, stay healthy, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.